Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kembali jumpa dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-19, Alhamdulillah, dan bahasannya adalah tentang mad jaiz munfasil. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai mad wajib muttasil, maka bagian lain ya dari hukum mad adalah salah satunya adalah mad jaiz munfasil. Dari sisi terjemahan kata seperti sebelumnya juga sudah kita bahas, terdiri dari 3 kata, mad, jaiz, dan munfasil. Mad artinya panjang, kemudian jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah. Maaf. Jadi sekali lagi, mad jaiz munfasil terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah mad artinya panjang, yang kedua adalah jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah. Secara definisi, mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau mad wajib muttasil kemarin adalah mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata, maka sebaliknya mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Maksud dari kata jaiz atau boleh itu berarti kita boleh berhenti di akhir huruf mad tadi ya, di akhir huruf mad. Kalau mad wajib tidak diperbolehkan kita berhenti di akhir huruf madnya, tapi kalau mad jaiz boleh berhenti di akhir huruf mad. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Cara membacanya adalah dipanjangkan 4 harokat. Alhamdulillah para sahabat sekalian, ini adalah terjemahan maupun definisi dari mad jaiz munfasil. Kita akan lihat contoh-contoh bacaan mad jaiz munfasil dalam penggalan ayat Al-Quran berikut ini. Para sahabat sekalian, kita lihat pada contoh yang pertama. Saya akan mengulangi sebanyak 2 kali ya nanti. Kemudian kita akan bahas mana dari lafadz di dalam penggalan ayat Al-Quran ini yang mengandung kaidah mad jaiz munfasil. Wa ma unzila min qablik. Saya ulang sekali lagi. Wa ma unzila min qablik. Wa ma dipanjangkan 4 harokat karena ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Ma ini ada fathah diikuti alif, kemudian bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Perhatikan, hamzahnya ini berada di kata unzila, sedangkan mad tabi'i di lafadz wama ya. Berarti ini di 2 kata yang berbeda. Nah, yang dimaksud dengan jaiz atau boleh berhenti itu kita boleh berhenti di sini. Wama, tapi kalau kita berhenti di wama, maka ma-nya cukup dibaca mad tabi'i. Tidak boleh ketika kita berhenti di wama itu kemudian kita panjangkan 4 harokat. Misalnya begini. Wama itu tidak boleh ya kalau kita berhenti di ma. Ya, maka
ketika kita berhenti di ma, maka hukum aslinya apa? Hukum aslinya adalah mat tabi'i, sehingga dia hanya dibaca panjang 2 harokat. Kalau berhenti di sini ya para sahabat sekalian, wa ma cukup diayun kalau ini mat tabi'i atau dipanjangkan 2 harokat. Wa ma boleh. Kalau hamzahnya ikut dibaca, maka mat tabi'inya berubah menjadi mat jaiz munfasil, sehingga harus dipanjangkan 4 harokat. Wa ma unzila min qablik. Kemudian contoh yang kedua para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Mana bacaan mad jaiz munfasil para sahabat sekalian, bisa kita lihat di sini. Ini ada mad tabi'i fathah diikuti alif, karena lam alif itu terdiri dari 2 kata, 2 huruf, yaitu lam dan alif, berarti fathah diikuti alif. Maka di sini harus dipanjangkan 2 harokat. Nah, kalau hamzahnya ikut dibaca pada saat kita melafalkan ayat ini, maka panjang lanya itu adalah menjadi 4 harokat, sehingga dia harus dibaca la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, harus dibaca begitu. La, nah itu kalau kita berhenti la harus hamzahnya ikut dibaca supaya dia panjangnya menjadi 4 harokat. Contoh yang ketiga para sahabat sekalian, am yaj'alu lahu rabbi amada. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Ya, perhatikan para sahabat, kita bisa lihat di sini mana di antara lafadz ini yang mengandung bacaan mad jaiz munfasil. Dengan mudah kita bisa menebaknya para sahabat sekalian, bahwa bacaan mad jaiz munfasil terdapat pada kata Rabbi, ya. Sehingga cara membacanya Rabbi yang tadinya dihukumi mad tabi'i bi-nya itu karena bertemu dengan huruf hamzah, sehingga Rabbinya ini harus dipanjangkan 4 harokat. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Ya, Rabbi, kita juga boleh berhenti di Rabbi, tapi ingat B-nya itu cukup dipanjangkan 2 harokat kalau hamzahnya tidak ikut dibaca, sehingga bacaannya menjadi seperti ini. Am yaj'alu lahu rabbi. Nah, jangan sampai ini dipanjangkan 4 harokat ketika hamzahnya tidak ikut dibaca. Ketika kita berhenti di sini, maka B-nya cukup dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Saya akan baca sekali lagi para sahabat sekalian. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Contoh yang selanjutnya para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wasbir ala ma asabak. Saya ulang sekali lagi para sahabat sekalian, perhatikan dengan baik-baik.
wasbir ala ma asabak. Nah, dari sini para sahabat sekalian kita bisa melihat mana yang masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Kita bisa melihat dengan mudah ada ma di sini ya. Kita lihat ma adalah mad tabi'i, kata kuncinya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan ini berada di kata yang berbeda ya. Ma sendiri kemudian hamzahnya di asabak. Sehingga kita boleh berhenti karena ini di lain kata, kita boleh berhenti di ma ataupun lanjut langsung ma ya. Nah, kalau berhenti seperti tadi, saya akan coba untuk membaca ketika kita berhenti di antara atau di akhir huruf mad, kemudian berhenti atau wasol dilanjutkan dengan membaca hamzahnya. Wasbir ala ma. Nah, kalau berhenti seperti itu, wasbir ala ma. Nah, baru ketika kita mau membaca hamzahnya juga, maka ma-nya dipanjangkan 4 harokat. Wasbir ala ma asabak. Nah, begitu para sahabat sekalian, sangat mudah. Sehingga kita nanti tahu mana cara berhenti dan cara membacanya. Kita lihat pada contoh yang terakhir para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Saya akan membacanya. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Qalu innama nahnu muslihun. Tak ulang. Qalu innama nahnu muslihun. Kita perhatikan baik-baik para sahabat pada lafaz qalu ya. Lu adalah bacaan mad tabi'i, di sini ada dhammah diikuti dengan waw sukun dan dia bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda atau di lain kata. Sehingga sekali lagi ketika hamzahnya ikut dibaca maka lu-nya berubah, yang tadinya mad tabi'i dibaca 2 harokat atau 1 ayunan, sekarang berubah menjadi 4 harokat atau 2 kali ayunan. Qalu innama ya, kalunya kita boleh berhenti di ko. Nah, kalau kita berhenti di ko maka kita membacanya cukup dengan 2 harokat. Begitu para sahabat. Qalu. Kalau kita sampai di lu-nya ya, lu, maaf ya, kita berhenti di qalu. Nah, kita berhenti lu-nya ini cukup 1 ayunan atau 2 harokat. Qalu. Nah, ketika hamzahnya tidak ikut dibaca maka lu-nya cukup dipanjangkan 2 harokat. Baru ketika kita mau membaca hamzah juga maka lu-nya dipanjangkan 4 harokat. Qalu innama nahnu muslihun. Baik para sahabat sekalian, ini adalah contoh-contoh dari bacaan mad jaiz munfasil, di mana perbedaannya dengan mad wajib adalah dia apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata kalau mad wajib dan tidak boleh berhenti di akhir mad. Kalau mad jaiz ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau di kata yang berbeda dan boleh berhenti di akhir huruf madnya. Sehingga ketika kita membaca bacaan mad jaiz munfasil, di akhir matnya cukup dipanjangkan 2 harokat. Saya akan ulang kelima-limanya untuk membacanya para sahabat.
dengan berhenti juga di akhir mat dan juga dilanjutkan di akhir mat. Wa ma, nah ini berhenti. Wa ma unzila min qablik la uqsimu biyaumil qiyamah ya. Am yaj'alu lahu rabbi ya, berhenti di akhir huruf mat. Mana matnya? Rabbi, ini kasrah diikuti ya sukun. Sekarang ketika saya lanjutkan bacaannya, kita sambung dengan hamzah. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Oke. Wasbir ala ma, satu ayunan. Wasbir ala ma asabak. Oke. Qalu, ya satu ayunan. Qalu innama nahnu muslihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat sekalian, kita sudah menyelesaikan teori dari mad jaiz munfasil, termasuk contoh-contohnya dalam bacaan Al-Qur'anul Karim. Terima kasih, syukron katsiron, ila liqa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta membagikan video ini kepada teman-teman sahabat Handai Taulan yang sedang belajar Al-Quran dan juga belajar tajwidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus-menerus memberikan kesempatan dan hidayah kepada kita untuk terus belajar tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga semakin hari akan semakin bagus dan semakin baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.